Shalom dan damai sejahtera bagi kita semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Senang bertemu dengan Anda di dalam membagikan firman Tuhan dan belajar lebih dalam dari Alkitab, supaya kita mengerti rencana-rencana Tuhan dan melakukan kehendak-Nya di dalam kehidupan yang dipercayakan kepada kita. Sesi pertemuan kita pada saat ini masih berbicara tentang biblical exegesis, dari sudut pandang sejarah Alkitab itu ditulis berdasarkan figuratif dan tipologikal Alkitab. Dan pembicaraan kita masih seputar Kejadian pasal 3 ayat 22 sampai 24. Apa yang saya sebut dengan pelajaran ini adalah syalak garas, di mana Tuhan memberikan penalti, keputusan yang paling menyakitkan dan sangat pahit untuk menyelesaikan kasus dosa Adam dan Hawa di Taman Eden. Nah, kalau kita membaca Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai 24 ini, maka korelasi konteks ini mirip dengan apa yang dikatakan Kristus di dalam Matius pasal 18 ayat 15 sampai 18. Yesus Kristus memberikan dasar, fondasi dan prinsip bagaimana menyelesaikan kasus-kasus dosa di dalam jemaat. Kristus mengatakan, apabila saudaramu berdosa, tegurlah dia di dalam 4 mata. Inilah langkah yang pertama. Tegurlah dia dalam 4 mata. Berdua, berbicara secara tulus dan terbuka, hati ke hati, curhat masalah perbuatan atau dosa kesalahan itu. Nah, kalau dia bertobat dan berterima, maka engkau sudah mendapatkannya. Tetapi kalau tidak bertobat, maka langkah kedua jalankan, panggil seorang saksi, berbicaralah dengan 6 mata. Jadi kita panggil saksi, tapi benar-benar seorang saksi yang tahu kejadiannya dan yang melihat peristiwanya. Dan saksi itu juga adalah memiliki hati yang jujur, yang tulus, bahwa tujuannya adalah untuk memperbaiki, memulihkan saudara kita, sahabat kita yang berdosa ini, bukan justru menghancurkannya. Dan saksi itu juga adalah saksi yang dapat dipercaya, yang menyimpan semua rahasia pembicaraan ini. Nah, jika dia bertobat, maka engkau sudah mendapatkannya, kata Kristus. Tetapi jika ia tidak berterima, maka bawalah kasusnya kepada jemaat. Itu langkah yang ketiga. Artinya, bawalah kasusnya kepada jemaat, bawa di dalam agenda rapat majelis. Perbincangkanlah di sana secara matang, secara rohani, benar dengan Alkitab. Lalu putuskan. Setelah keputusan majelis, bawalah keputusan itu kepada konferensi jemaat, baru sah apa yang diputuskan oleh jemaat. Nah, inilah prosedur yang dibuat oleh Yesus dan yang disetujui, disahkan oleh Yesus untuk kasus-kasus gereja, saudaraku. Nah, ini korelasinya adalah apa yang Tuhan sudah pernah lakukan di Taman Eden kepada Adam dan Hawa, di mana Tuhan melakukan tindakan langkah 1, langkah 2, langkah 3 untuk kasus menyelesaikan dosa Adam dan Hawa di Taman Eden, saudara-saudaraku. Tuhan datang berjalan-jalan di taman itu untuk mencari Adam dan Hawa di mana mereka sembunyi. Ingat, Tuhan Maha Tahu. Bukan Tuhan tidak tahu di mana mereka sembunyi. Di dalam bahasa Ibrani, konteks Alkitab, Tuhan berjalan-jalan, atau apa yang dikatakan Adam, ketika aku mendengar langkah-langkah Tuhan berjalan, kami menjadi takut dan bersembunyi. Jadi langkah-langkah yang Tuhan lakukan mencari Adam dan Hawa itu di Taman Eden disebut dengan Kol Ahur Adonai. Artinya Tuhan sedang gundah gulana, pikiran-pikirannya sedang banyak masalah. Ya, bahwa keputusan yang diambil sangat pahit dan sangat menyedihkan. Jadi hatinya sedang gusar. Inilah yang digambarkan dengan
aspek kol akur Adonai. Mendengar langkah Tuhan, kami takut dan bersembunyi. Lalu Tuhan tanya Adam, mengapa engkau bersembunyi? Kenapa engkau takut? Mengapa engkau telanjang? Lalu Adam mengatakan, perempuan yang kau tempatkan di sisiku itu, itulah yang memberi aku buah, lalu kumakan. Artinya apa? Ketika Adam ditanya oleh Tuhan dengan beberapa pertanyaan, Adam tidak menyadari, Adam tidak bertobat, Adam tidak mengakui bahwa dia sudah berdosa, justru menyalahkan Hawa yang memberikan buah itu kepadanya. Lalu Tuhan di dalam hal ini memanggil saksi. Siapa saksinya? Hawa itu sendiri. Bukan hanya sebagai saksi mata, tetapi saksi yang sama-sama fakta memakan buah. Lalu Tuhan tanya, apakah yang telah engkau perbuat ini? Lalu Hawa mengatakan, ular yang kau ciptakan itu, dialah yang menggoda aku. Lalu aku tertipu dan jatuh. Lalu kumakan buah itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, langkah 1 Adam tidak bertobat. Langkah 2 Adam tidak bertobat. Padahal Hawa juga tidak bertobat. Sama-sama mereka memakan buah itu. Tentu Tuhan tidak tanya ular, saudaraku, tapi ular langsung dikasih punishment. Dikutuk, dengan perut mula engkau berjalan dan debu tanah makananmu. Lalu apakah yang Tuhan lakukan untuk langkah yang ketiga? Tuhan membawa persoalan ini, masalah ini, ke dalam rapat majelis Tuhan, rapat majelis sorga. Ini istilah kita. Kalau dalam Alkitab, istilah yang digunakan adalah rapat majelis sorgawi, sot, atau Dewan Musyawarah Allah. Seperti dalam Yeremia 23, 18 dan 22. Sot namanya, saudaraku. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Coba kita baca di Kejadian pasal 3 ayat 22. Ketika rapat majelis sorga dan diperbincangkan kasus Adam dan Hawa. Pertanyaannya, apakah perlu mereka rapat? Rapat kealahan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus mengadakan rapat. Apakah maksudnya ini? Karena dikatakan di sana, apakah yang harus kita buat? Solusi apa dan bagaimana keputusan kita? Karena manusia itu sekarang telah menjadi seperti salah satu dari kita. Jadi ini artinya ada rapat. Kasus ini dibawa ke rapat dan disampaikan. Oleh siapa? Oleh Tuhan. Yang datang berjalan-jalan di Taman Eden. Mengatakan, manusia itu sekarang sudah menjadi seperti salah satu dari kita. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Tentu pertanyaannya, apa yang harus kita buat? Bagaimana solusinya? Dan apa keputusan yang kita ambil? Inilah yang kita sebut dengan rapat majelis Tuhan atau rapat majelis sorga. Karena istilah rapat majelis hanya ada di gereja kita, saudaraku. Istilah di gereja sekarang ini rapat majelis, saudaraku. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Solusi yang pertama dibuat oleh Tuhan adalah bagaimana memulihkan Adam dan Hawa. Karena tadi mereka tidak bertobat dan tidak mengakui dosanya, saudaraku. Lalu Tuhan memperkenalkan, mengumumkan Kejadian pasal 3 ayat 15, janji datangnya seorang juru selamat. Artinya, mereka tidak bisa diselamatkan pada waktu itu. Menunggu waktu yang lama. Dan mungkin sampai panjang untuk keturunan Adam dan Hawa. Karena Adam dan Hawa ketika ditanyai Tuhan, 4 mata, dengan saksi oleh Hawa sendiri, mereka tidak bertobat dan tidak mengakui dosanya. Sehingga tidak ada pengampunan dan pemulihan. Saudaraku. Makanya diusir dari Taman Eden.
Nggak boleh lagi tinggal Taman Eden. Sekiranya mereka langsung mengakui dengan rendah hati, minta maaf, minta pengampunan, ya tentu akan lain ceritanya, saudaraku. Itu solusi pertama. Lalu solusi yang kedua, ayat 21. Ketika Tuhan melihat mereka membuat pakaian dari daun ara, cawat daun ara, menutupi ketelanjangannya. Tidak cukup untuk menutupi seluruh tubuhnya di dalam ketelanjangan keberdosaannya. Lalu Tuhan ingin membuat pemulihan. Walaupun mereka tidak mengaku berdosa, tapi kasih karunia Tuhan masih ada dan pengampunan sedang ditawarkan. Disembelih domba menjadi korban karena dosa Adam dan Hawa. Lalu kulit domba itu dijadikan pakaian, lalu menutupi ketelanjangan keberdosaan Adam dan Hawa. Mengapa? Karena cawat daun ara itu tidak cukup menutupi ketelanjangan mereka. Mereka masih kelihatan telanjang, saudaraku. Tidak cukup untuk menyelamatkan diri sendiri. Jadi keselamatan itu datang dari anugerah Tuhan dengan percaya kepada domba yang akan datang. Adalah gambaran bayangan untuk seorang juru selamat, saudaraku. Dan jubahnya dipakaikan menjadi jubah kebenaran Kristus, dipakaikan untuk orang berdosa. Solusi yang ketiga di ayat 16 sampai 20. Ingat, solusi ini adalah keputusan-keputusan yang dilakukan yang di dalam rapat majelis sorga. Solusi yang ketiga untuk menyelesaikan kasus dosa itu. Ayat 16 sampai 20. Kutuk akibat dosa menimpa dunia. Tanah dikutuk, rumput duri dan semak belukar menjadi tumbuh. Terjadi kegersangan, lalu Adam berpeluh kesah mencari makanan dan mengolah tanah. Adam juga kena imbas kutukan, Hawa juga kena imbas punishment kutukan. Susah payah engkau mengandung dan melahirkan, bertarung untuk melawan maut di dalam melahirkan anak. Kemudian tumbuh-tumbuhan juga kena imbas kutukan, menjadi layu dan daun-daun berguguran dan akhirnya kering. Kemudian burung-burung di udara kena kutukan, ya, binatang juga kena kutukan, menjadi buas dan saling memangsa. Saudaraku, inilah akibatnya. Dan kemudian Adam dan Hawa harus mati, artinya kehidupan yang kekal dicabut dari mereka, karena pakaian kemuliaan sudah hilang dari mereka, yang tadinya mereka dibungkus dengan pakaian kemuliaan Allah. Lalu solusi yang terakhir, solusi yang keempat, dan inilah fakta yang paling menyakitkan. Kepada Tuhan sendiri sebagai pencipta dan penebus, dan kepada Adam dan Hawa. Garas, syalak, mereka harus diusir, dihalau dari Taman Eden. Tidak boleh lagi tinggal di sana. Ayat 23 dan 24. Solusi yang keempat, yang pahit dan sakit, tetapi harus dijalankan. Tidak bisa tidak. Tuhan harus jalankan ini, walaupun Tuhan sangat sakit. Hawa memohon dengan sangat, kalau boleh mereka tetap diizinkan tinggal di Taman Eden, di rumah mereka. Tetapi Tuhan katakan, tidak boleh. Kami akan berjanji, berlaku setia dan menurut perintah-perintah Tuhan. Tapi Tuhan tetap katakan, tidak boleh. Kamu harus keluar dari taman ini. Saudaraku, kenapa? Karena citra Allah telah rusak dan hilang di dalam karakter manusia, sebagaimana yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sudah hilang dan rusak. Itulah sebabnya dikatakan syalak dan garas, artinya mengusir dengan paksa. Saudara-saudaraku, harus dilakukan.
keputusan. Itulah yang terbaik. Kalau kita membaca Yeremia pasal 3 ayat 1, historis simbolik merit. Lalu Hosea pasal 2 ayat 18 sampai 20. Kembali Allah di dalam sejarah dengan umatnya Israel mengatakan, aku akan memperbaharui hubunganku dengan engkau. Aku akan menjadi suami dan engkau menjadi istriku. Dan mari kita berlaku setia. Saudaraku, hubungan suami istri secara simbolik dalam sejarah pernikahan bangsa Israel dengan Tuhan digambarkan di dalam Yeremia 3 dan ayat 1 dan Hosea 2 ayat 18 sampai 20. Sesungguhnya ini yang kedua dan yang ketiga. Yang pertama sebenarnya adalah di Taman Eden, di mana Tuhan sudah mengikat perjanjian hubungan yang tidak putus, tetapi harmonis dan erat intim, di mana Allah sebagai pencipta, Adam dan Hawa sebagai manusia, makhluk ciptaan, sudah diikat dengan satu perjanjian, yaitu di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17, melalui pohon pengetahuan baik dan jahat itu adalah hukum yang mengikat hubungan mereka, Adam dan Hawa, dengan Tuhan sebagai pencipta. Tetapi mereka langgar, saudaraku. Ya, demikianlah juga dengan Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 17, saudaraku. Dan Lukas pasal 3 ayat 38 dikatakan bahwa Adam itu adalah anak Allah karena keluar dari tangan Sang Pencipta. Jadi Allah sebagai Bapa, Adam sebagai anak. Di dalam hubungan Allah sebagai pencipta, manusia Adam sebagai makhluk ciptaan. Dan ada ikatan perjanjian untuk hubungan yang intim dan erat di sana, saudaraku. Dan itu semuanya putus, retak dan hancur karena dosa masuk ke dalam Taman Eden. Itulah sebabnya keputusan keempat, solusi yang keempat, hasil keputusan daripada rapat majelis surga itu, di ayat 23, Tuhan harus lakukan dan jalankan sekalipun sakit dan pahit. Sama siapa sakit dan pahitnya? Pertama sama Tuhan, dan yang kedua kepada Adam dan Hawa. Syalak Elohim. Dikatakan di sana syalak Elohim. Allah mengusir Adam dan Hawa dari rumahnya di Taman Eden. Kata syalak Elohim di sini adalah Allah menceraikan hubungan antara Allah dengan Adam, atau seperti hubungan suami dengan istri. Allah itulah suami, Adam itulah sebagai istri. Dalam pernikahan simbolik hubungan secara rohani daripada Allah dengan umatnya, saudara-saudaraku. Namun kalau kita lihat di dalam Yesaya 6 ayat 8, Yesaya 6 ayat 8, kata syalak juga digunakan di sana. Kata syalak di sana digunakan mengutus atau utusan, di mana Yesaya diutus oleh Allah menjadi nabi ke tengah-tengah bangsa Israel. Jadi kata syalak ini sebenarnya adalah utusan atau mengutus atau mengirim, saudaraku. Ya. Tetapi di dalam konteks Kejadian pasal 3 ayat 22, inilah kata syalak yang pertama yang digunakan di dalam Alkitab, syalak Elohim. Allah menceraikan, Allah menceraikan, Allah memisahkan dirinya dengan Adam dengan cara mengusir Adam dari Taman Eden. Berarti Taman Eden itu adalah Firdaus, tempat tinggal Allah. Tetapi di dalam Firdaus itu dibuat Taman Eden untuk tempat rumah Adam dan Hawa. Kalau kita baca Kejadian 2 ayat 8. Jadi tidak bisa lagi kamu tinggal di sini. Karena citra Allah, peta Allah yang kuciptakan sejak semula sudah rusak dan hilang dari karaktermu.
dari kehidupan. Jadi tidak bisa lagi tinggal sini. Walaupun Adam dan Hawa memohon dengan sangat, kalau boleh mereka tinggal dan berjanji untuk berlaku setia. Tapi Tuhan tetap katakan, tidak boleh, tidak boleh. Makanya ayat 24, di sana ada garas Elohim, yaitu menghalau, mengusir, atau dikatakan di sana mengusir, mengeluarkan dengan paksa dari Taman Eden. Ya, garas. Jadi saudaraku, di ayat 23, syalak Elohim, yaitu Allah menceraikan, memisahkan dirinya dengan Adam karena dosa. Dan memang dosalah yang memisahkan antara Tuhan dengan manusia. Ya, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yesaya 59 ayat 2, dosalah yang memisahkan Allah dengan manusia. Hubungan sorga dengan bumi terputus adalah karena dosa dan kejahatan manusia, saudaraku. Tetapi 2 Korintus pasal 5 ayat 19, hanya Kristus yang dapat menghubungkan bumi dengan sorga. Hanya Yesus Kristus satu-satunya yang dapat mendamaikan permusuhan antara Allah dengan manusia karena dosa, yang menjembatani dan menghubungkan hubungan yang retak dan putus selama ini, saudaraku. Ya. Nah, jadi saudaraku, kata syalak di dalam Kejadian 3 ayat 23, kata syalak Elohim di sini adalah Allah menceraikan, Allah memisahkan, atau perceraian hubungan antara Allah pencipta dengan Adam, makhluk ciptaannya, umatnya, anaknya yang dia kasihi. Saudaraku, itulah sebabnya tidak ada hukum perceraian atau undang-undang perceraian di dalam ajaran Alkitab. Kenapa? Karena Tuhanlah yang pertama kali yang merasakan betapa sakitnya, betapa perihnya, dan betapa malangnya perceraian itu. Di mana itu tertulis? Di dalam Kejadian 3 ayat 23, kata syalak Elohim, di mana Allah memisahkan, menceraikan Adam dan Hawa dari rumah mereka di Taman Eden. Ditambah lagi ayat 24, garas Elohim, yaitu menghalau, mengusir dengan paksa, ya, dan memisahkan jauh untuk selama-lamanya, keluar dari pintu gerbang timur Taman Eden. Ya, bahkan dibuat di sana 2 malaikat kerubim, 2 dengan pedang bernyala-nyala di pintu timur Eden itu, saudaraku. Untuk apa? Memang benar-benar tidak bisa lagi mereka menyatu dengan Tuhan di Taman Eden. Kenapa? Karena Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa dan hilang kemuliaan, pakaian kemuliaan, dan rusak citra Allah, tabiat Allah, karakter Allah di dalam diri mereka. Saudara tahu? Yang paling menyakitkan di sini adalah Tuhan. Yang kedua, Adam dan Hawa. Itulah sebabnya Tuhan tidak pernah mengizinkan, mengeluarkan perintah atau hukum undang-undang perceraian di dalam Alkitab. Sekali menikah, satu laki-laki untuk satu perempuan adalah seumur hidup. Tidak ada perceraian. Maleakhi pasal 2 ayat 16. Apakah yang dikehendaki Tuhan dari kesatuan laki-laki dan perempuan? Adalah mereka setia dan satu sejak muda di dalam cintanya. Walaupun ada persoalan, mungkin salah satu dari suami istri berdosa atau menyimpang atau menyeleweng atau selingkuh, tetap harus dipertahankan kesatuan. Kenapa? Karena undang-undang perceraian tidak pernah dikeluarkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhanlah yang pertama kali, syalak Elohim, menceraikan Adam sebagai istrinya, sebagai umat, dan Tuhan sebagai pencipta dalam hubungan simbolik pernikahan rohani, saudaraku, dalam sejarah Alkitab. Supaya Anda tahu apa sebenarnya arti syalak Elohim di Kejadian pasal 3 ayat 23 itu, yaitu tentang Allah bercerai
dengan Adam. Saudara, jadi tidak ada hukum perceraian. Karena Tuhan lebih tahu. Tuhan sudah mengalami yang pertama. Betapa sakitnya, betapa pedihnya, betapa perihnya hati ini tersayat-sayat. Dan betapa malangnya terjadi sesuatu dilema perceraian dalam rumah tangga. Nah, kalau kita membaca dalam Matius pasal 19 ayat 3 sampai 9. Ketika datang ahli-ahli Taurat ingin mencoba Yesus. Lalu mereka mulai bertanya, bolehkah seorang suami menceraikan istrinya dengan berbagai hal, cara? Lalu Yesus mengutip Kejadian pasal 2 ayat 22 sampai 24. Kan salah, saudaraku. Makanya Yesus katakan di ayat 6, Matius pasal 19 ayat 6, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tetapi mengapakah Musa memberikan surat cerai? Kata orang-orang Farisi itu lagi untuk mendesak Yesus, saudaraku. Lalu Yesus mengatakan, karena keras tengkuk dari umat itu, keras kepala umat itu, tidak mau diajar dan bertobat, tetap keras kepala umat itu. Ya, sesungguhnya kata Yesus, tidaklah demikian sejak semula. Sesungguhnya tidaklah demikian sejak semula. Tidak ada hukum undang-undang perceraian yang dikeluarkan oleh Tuhan sejak semula. Di mana? Di Kejadian pasal 3. Di Kejadian pasal 2 ayat 22 sampai 24 dan Kejadian pasal 3 ayat 22 sampai 24. Tuhan pertama kali yang mengalami tentang perceraian, sakitnya, pedihnya, perihnya bercerai antara Tuhan dengan Adam. Dan harus memisahkan, bukan hanya memisahkan, mengeluarkan mereka dengan paksa, garas, menghalau. Saudaraku. Jadi inilah yang kita lihat di dalam konteks Kejadian pasal 3 ayat 23. Syalak Elohim, Allah menceraikan Adam dari dirinya. Dan Tuhan sangat pahit, sakit hatinya, getir hidupnya, dan pikiran-pikirannya sangat gundah gulana. Dia merasakan betapa pahitnya dan sakitnya orang yang diceraikan. Lalu yang kedua ayat 24. Garas Elohim, yaitu menghalau, mengusir, dan mengeluarkan secara paksa. Karena Adam merengek-rengek memohon dengan Tuhan kalau boleh mereka tetap tinggal di rumah mereka di Taman Eden. Tapi Tuhan katakan tidak boleh lagi karena sudah rusak tabiat Allah yang diciptakan sejak semula menurut gambar dan rupa Allah itu. Saudara-saudaraku, jika kita mengerti dalam konteks Kejadian pasal 3 ayat 23 dan 24, maka Tuhan yang inginkan dari antara kita tidak ada yang bercerai. Hai suami-suami dan istri-istri yang sudah membangun satu mahligai rumah tangga, pertahankan keutuhan rumah tanggamu. Kalaupun ada satu dua kedapatan dosa, kelemahan, salah satu menyeleweng atau penyimpangan, tetap pertahankan keutuhan rumah tanggamu. Karena Tuhan tidak pernah mengeluarkan syalak perceraian, undang-undang perceraian di dalam Alkitab. Saudara-saudaraku, ketika mereka sudah diusir, sebenarnya ada maksud dan rencana Tuhan. Tidak dibiarkan mereka tetap seperti itu sendirian. Tuhan tetap mengawasi, melindungi, memelihara, dan merindukan Adam dan Hawa dan keturunannya untuk bertobat kembali supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan dan diselamatkan. Jadi Tuhan sangat besar kasih karunia-Nya kepada Adam dan Hawa. Tapi jangan lupa, Tuhan membenci dosanya. Kiranya pelajaran kita boleh kita terima, kita mengerti rencana-rencana Tuhan yang indah daripada Kejadian pasal 3 ayat 23 dan 24.
Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.